Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 681. Sebagai penembak jitu terkuat di dunia, ditambah dengan pelatihan seni bela diri, Lian sangat cepat dan keahlian menembaknya sangat akurat. Peramal gagal menghindarinya dan kepalanya terkena peluru. Pemandangan aneh muncul lagi, kepala peramal berubah menjadi kabut hitam, dan kemudian kembali ke keadaan semula. Apakah pria ini begitu baik ketika dia masih muda? Lian terkejut, mengetahui bahwa peluru tidak dapat membunuh peramal tersebut, dan akan sulit baginya untuk membunuhnya bahkan dalam pertempuran jarak dekat. Peramal itu mengangkat tangannya, dan 10 tentara yang semula melacak Anji berbalik ke arah Lian. Bang! Ang Li menarik pelatuknya lagi dan menembak musuh di depan. Musuh sangat waspada dan menghindari titik vital pada saat Lian menembak, dan peluru mengenai bahunya. Ah! Musuh yang terluka berhenti dan berteriak ke langit, lalu mengulurkan tangannya untuk melepas pakaiannya, dan tubuhnya mulai membengkak dan ditutupi rambut lebat. Manusia serigala. Musuh yang terluka berubah menjadi serigala dan maju dengan keempat kakinya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, melampaui rekan-rekannya dalam sekejap. Lian sudah pernah melihat manusia serigala, jadi dia tidak terkejut. Dia tahu bahwa manusia serigala akan lebih sulit dihadapi daripada manusia. Bang! Ang Li menarik pelatuknya lagi. Tembakannya kali ini sangat akurat, pelurunya menembus mata werewolf dan terbang keluar dari belakang kepala, melukai musuh di belakangnya. Bunuh dengan satu tembakan. Tubuh manusia serigala itu jatuh di kaki Lian. Saat ini, musuh lain telah menyerbu ke depan, dan peran senapan sniper dalam pertempuran jarak dekat sangat terbatas, dan jauh kurang berguna dibandingkan senjata dingin. Ang Li melontarkan pukulan. Tinju yang dibungkus dengan logam aktif sangat mematikan sehingga langsung merusak bentuk wajah musuh yang datang ke arah mereka. Namun musuh ini tidak mati, ia menggelengkan kepalanya setelah jatuh ke tanah, lalu berubah menjadi manusia serigala dan menyerang lagi. Ang Li tahu bahwa musuh di depannya bisa berubah menjadi manusia serigala, dan akan lebih mudah membunuh mereka sebelum mereka berubah. Setelah orang-orang ini bertransformasi dan bertarung dalam bentuk serigala, bahkan jika Lian memiliki pelatihan seni bela diri tingkat pertama, itu akan sangat berbahaya. Lampu berkedip. Lian mengayunkan pedang ringan, menginjak langkah halus, dan membunuh 2 orang dalam sekejap mata. Segera setelah itu, sebuah pedang menembus jantung manusia serigala. Retakan. Manusia serigala memberi cakar pada Ang Li sebelum dia mati. Karena logam aktif masih ada di lengan kirinya, cakar ini menghantam tubuh bagian atas Lian dengan kuat. Cakar serigala lebih kuat dari bilahnya, meninggalkan 3 luka dalam yang terlihat di tubuh Lian. Pelajaran ini mengajarkan Lian bahwa dia tidak boleh memberi kesempatan pada musuh. Menahan rasa sakit yang parah, Lian menebas orang lain dengan langkah halus, sekaligus mengubah logam aktif menjadi rompi untuk melindungi jantungnya. Musuh lainnya dipenggal oleh pedang Ang Li yang bersinar dan mati. Setengah dari 10 musuh telah tewas. Sial, sial. 2 pedang musuh menghantam punggung Lian secara bersamaan. Jika bukan karena rompi logam aktif yang melindunginya, kedua pedang ini akan berakibat fatal. Meski begitu, Lian dipukuli dengan sangat keras hingga darahnya mendidih. Orang-orang ini, ketika mempertahankan wujud manusia, mereka sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari seorang seniman bela diri. Lian mengabaikan 2 orang di belakangnya, menahan rasa sakit dan melangkah maju lagi, memenggal separuh kepala musuh di depannya dengan satu pedang. Panggilan. Kabut hitam menerpa, dan Lian tidak bisa mengelak dan dipukul di dada dan terbang mundur. Peramal itulah yang menyerang Lian dengan tongkatnya. Melihat mayat di tanah, peramal itu sedikit marah dan berteriak, pisahkan dia. Aduh. 4 musuh yang tersisa melolong seperti serigala, masing-masing melepas pakaian mereka dan berubah menjadi serigala, dan menerkam Lian pada saat yang bersamaan. Lian menendang kakinya ke tanah dan meluncur mundur lebih dari 10 meter. Pada saat yang sama, dia melemparkan 3 petir telapak tangan dengan tangannya. Pum, tom. Dengan 3 ledakan berturut-turut, 3 guntur pala meledak di mulut ketiga serigala raksasa, langsung menghancurkan tubuh bagian atas manusia serigala. Serigala terakhir menerkam Lian, menempelkan kedua cakar depannya di bahu Lian, membuka mulutnya dan menggigit kepala Lian. Pergilah ke neraka. Lian meraung dengan marah, dan pedang ringan itu menembus dagu manusia serigala dan menembus kepala serigala. Ledakan. Lian mengusir manusia serigala itu, berbalik dan menatap peramal itu. Ke-10 musuhnya terbunuh, dan sekarang hanya tersisa 1 peramal. Tapi Lian tahu bahwa peramal ini jauh lebih kuat daripada 10 orang itu, dan dia tidak bisa membunuhnya sama sekali. Bang! Suara tembakan terdengar. Anji kembali dan menembak peramal itu. Karena cedera, tembakan Anji kurang tepat sasaran dan hanya mengenai bahu. Mata Lian sedikit berbinar dan dia menyadari bahwa peramal itu terluka. Sebelumnya, Ang Li menembak kepala peramal tersebut, namun pihak lain baik-baik saja, namun kini darah mengucur dari bahunya. Ini membingungkan Lian. Bisakah dikatakan bahwa para peramal itu jauh lebih lemah dibandingkan beberapa dekade kemudian dan tidak dapat mencapai pertahanan seluruh tubuh? Ataukah itu berarti sang peramal harus waspada terlebih dahulu agar berubah menjadi kabut hitam untuk pertahanan? Bagaimanapun juga, peramal itu terluka, dan itu merupakan hal yang baik bagi Ang Li. Cedera itu berarti dia tidak abadi. Lian memanfaatkan kesempatan ini dan menikam Lian dengan pedang. Diserang sebelum dan sesudahnya, dan terluka, peramal itu panik dan mengangkat bola kristal di tangannya. Ini trik lama yang sama lagi. Bola kristal memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi area ini seperti siang hari. Dia ingin melarikan diri.
Lian menyimpulkan bahwa peramal itu mencoba melarikan diri, jadi dia menusuk dengan pedangnya, tapi gagal. Ah! Jeritan itu datang dari Anji. Lian mengerutkan kening, tapi tidak berani bertindak gegabah. Dia mengubah pedang cahaya yang mengalir menjadi tirai tipis untuk melindungi seluruh tubuhnya agar peramal tidak menyelinap ke arahnya. Cahaya menghilang, penglihatan Lian kembali, dan dia melihat Anji terbaring di tanah, dan peramal itu menghilang. Lian berlari dengan cepat dan menemukan bahwa dada Anji telah ditembus dan dia terluka parah. Tidak apa-apa, jangan takut, kamu akan baik-baik saja. Lian menghiburnya, menekan lukanya dengan kuat dengan kedua tangannya, tapi dia tetap tidak bisa menghentikan aliran darahnya. Maafkan aku, kata Anji dengan senyum pahit di wajahnya, meminta maaf karena telah menipu Lian. Sial, andai saja ada pil penyembuh. Lian diam-diam berpikir, tapi dia tidak berdaya. Pil penyembuh hilang saat dia bepergian ke dunia ini. Bisakah kamu membantuku? Anji mengulurkan tangan dan meraih Lian dan berkata. Kamu mengatakannya. Lian mengangguk. Hentikan mereka, Anji menelan ludahnya. Lian mengangguk, mengetahui dalam hatinya bahwa Anji ingin dia menghentikan para pembunuh itu. Selama lebih dari sebulan, polisi mencari sesuatu di gunung ini, dan tujuan Anji ke sini adalah untuk menghentikan mereka. Soal apa yang dicari polisi dan apa yang ingin dilindungi Anji, belum ada waktu untuk mengatakannya. Setelah bersama selama lebih dari sebulan, Lian memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Anji. Keduanya seperti rekan yang bertarung berdampingan, dan seperti master dan murid. Lian mengajarinya seni menembak. Setelah menguburkan jenazah Anji, Lian mulai melihat sekeliling. Bab 682. Sebuah gua di suatu tempat di pegunungan bersalju. Kristal hijau tembus pandang membawa Lian ke sini. Gua ini sangat tersembunyi jauh di dalam pegunungan dan terhalang oleh bebatuan. Tanpa kekuatan seorang ahli bela diri, mustahil untuk memindahkan batu besar di pintu masuk gua hanya dengan kekuatan manusia. Setelah memasuki gua, kristal di tangan Lian mulai menyala, memberikan penerangan seperti mutiara malam. Lian menduga rekan kristal ada di gua ini. Awalnya Lian mengira gua itu tidak akan terlalu panjang, namun siapa sangka panjangnya jauh di luar imajinasi. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer di sepanjang gua, sebuah tangga spiral ke bawah muncul. Tangganya terlihat sangat tua dan dibangun oleh manusia. Lian menduga dia telah mencapai kaki gunung, dan kemudian sebuah gerbang batu setinggi beberapa meter muncul di depannya. Setelah mencoba yang terbaik, Lian mendorong pintu batu itu hingga terbuka ke celah yang memungkinkan seseorang untuk masuk. Sarkofagus. Lian terkejut. Di balik pintu batu itu ada sebuah rumah besar, tapi hanya ada sarkofagus yang diparkir di dalamnya. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah sarkofagus. Ia lebih mirip kristal dan memiliki tingkat transparansi tertentu. Mungkinkah saya telah memasuki makam suatu kekuatan kuno? Lian menduga inilah yang ingin dilindungi Anji, dan disinilah juga yang dicari para penjahat itu. Ada resonansi khusus antara kristal dan peti kristal. Transparansi peti kristal mulai meningkat, dan pada akhirnya menjadi transparan sepenuhnya. Berbaring di dalam adalah seorang wanita setinggi 2 meter. Asing. Ang Li menyadari bahwa orang yang terbaring di peti mati kristal itu adalah alien, karena dia benar-benar menggemakan kristal di tangannya. Dia tidak mengenakan pakaian di tubuhnya, dan kulitnya tampak seperti kristal di tangan Lian. Apakah saya benar-benar menemukan alien? Lian tidak dapat mempercayainya, tetapi pada saat yang sama dia tahu betapa pentingnya penemuannya. Tidak peduli apakah orang-orang di dalamnya hidup atau mati, dia tetap merupakan harta yang sangat besar. Melalui dia, umat manusia akan mengambil alih tabir misterius alam semesta. Pada saat yang sama, Lian juga tahu betapa tragisnya nasib yang akan dia hadapi jika dia jatuh ke tangan orang-orang yang disebut ilmuwan itu. Sia-sia, Lian merasakan krisis, berbalik dan menyerang dengan pedang. Panggilan. Kilatan kabut hitam ternyata menjadi peramal. Terima kasih telah membawaku ke sini. Peramal itu tersenyum, memandang melewati Lian ke arah orang-orang di peti mati kristal, dengan kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Lian merasa marah. Ternyata peramal itu tidak melarikan diri sebelumnya, melainkan mengikutinya dalam kegelapan. Rasanya sangat tidak enak untuk dimanfaatkan. Niat membunuh Ang Li mengalir melalui pedang. Peramal itu bukan satu-satunya yang memasuki makam tersebut. Tak lama kemudian, 6 pria berseragam militer Jepang masuk ke dalam. Bunuh dia, perintah sang peramal dengan santai. Masing-masing dari 6 pria itu melepas pakaian mereka dan berubah menjadi serigala. Meski makam ini sangat besar, namun terasa agak ramai ketika 6 serigala raksasa tiba-tiba terjepit di dalamnya. Sebelum musuh sempat menyerang, Lian berinisiatif menyerang dan menebas serigala di depannya dengan pedangnya yang bersinar. Kapan? Cakar serigala itu terulur dan menamparkan pedang ringan itu, membuat suara benturan logam. Lian diam-diam terkejut. Kekuatan ke-6 manusia serigala ini jelas lebih tinggi daripada manusia serigala yang dia temui sebelumnya, dan kekuatan pertahanan mereka sangat mencengangkan. Satu pukulan meleset, Lian menginjak langkah halus, dan menusuk ke arah peramal dengan pedang cahaya yang mengalir di tangannya. Dia tahu bahwa ke-6 manusia serigala ini mengikuti perintah peramal. Selama dia membunuh peramal, dia bisa memutus hubungan kekuatan di antara mereka. Mungkin manusia serigala akan melemah karena ini, dan akan lebih mudah untuk membunuhnya. Meski tidak ada cara untuk membunuh sang peramal, Anda tetap harus mencari cara untuk menghancurkan bola kristal di tangan lawan. Bola kristal itu sangat aneh, bisa dianggap sebagai senjata hebat bagi para peramal. Menghadapi serangan mendadak Lian, peramal itu tersenyum menghina dan tidak khawatir sama sekali. Dia benar-benar tidak perlu khawatir, karena manusia serigala memberinya perlindungan yang cukup. Ledakan.
Manusia serigala memukul dada Lian, menjatuhkannya dan membentur dinding. Sebelum Lian bisa berdiri, 6 serigala jahat menerkamnya. Dang dang dang. Lian mengubah pedang cahaya yang mengalir menjadi layar cahaya untuk perlindungan, dan untuk sementara, suara benturan logam tidak terdengar. 6 serigala jahat tidak bisa masuk, dan Lian tidak bisa keluar. Peramal mengabaikan pertarungan di sini dan fokus pada peti mati kristal. Bibirnya bergerak ke atas dan ke bawah, dan dia mengangkat tongkat di tangannya tinggi-tinggi. Kabut hitam terbang keluar dari kepala tongkat, menyerang peti mati kristal seperti serangkaian ular spiritual, membungkusnya sepenuhnya. Semuanya berjalan sangat lancar tanpa ada kendala apapun, yang membuat sang peramal tersenyum bahagia. Bola kristal juga terangkat, menyinari cahaya biru ke arah peti mati kristal yang terbungkus kabut hitam, lalu menyatu ke dalamnya. Berdengung. Lian merasakan kristal di tubuhnya bergetar hebat, seperti peringatan dan semacam perlindungan. Senyuman di wajah peramal menjadi kaku, dan kemudian dia tampak ngeri. Dia mundur sedikit, ingin melarikan diri, tetapi dia tidak mau melakukannya. Bang! Terjadi ledakan, dan kabut hitam serta cahaya biru tersebar dan menghilang pada saat yang bersamaan. Tutup peti mati kristal terbuka, dan wanita yang terbaring di dalamnya duduk. Meskipun Lian sudah lama curiga bahwa wanita asing itu masih hidup, jika tidak, dia tidak akan beresonansi dengan kristal di tangannya. Tapi ketika dia melihat pihak lain duduk dari peti mati kristal dengan matanya sendiri, Lian masih terkejut. Apakah ini penipuan mayat? Wanita asing itu berdiri dan mengabaikan peramal itu, menoleh ke arah Lian. Sang peramal merasa terhina, bergumam dalam hati, mengangkat bola kristal di tangannya, dan 6 sinar cahaya ditembakkan ke tubuh 6 serigala jahat. Mata manusia serigala bersinar dengan cahaya biru, kekuatannya tiba-tiba melonjak, dan tirai cahaya yang dibentuk oleh pedang cahaya dikalahkan. Yang aneh adalah manusia serigala itu tidak menyerang Lian lebih jauh, melainkan berbalik dan menerkam wanita asing itu, masing-masing penuh dengan niat membunuh. Lian tahu bahwa ini adalah perintah rahasia dari peramal, dan dia ingin bersaing dengan wanita asing itu. Wanita asing itu sedikit memiringkan kepalanya, mengangkat tangan kirinya, dan merentangkan jari-jarinya. Adegan aneh terjadi. 6 serigala jahat yang sedang menyerang berhenti dalam berbagai posisi. Apakah Anda melampiaskan amarah Anda? Salah. Lian mulai berpikir bahwa wanita asing itu juga ahli dalam bidang seni bela diri, dan menggunakan energi asing untuk mengusir 6 serigala jahat. Kemudian saya menyadari bahwa saya salah. Jika energi sebenarnya dilepaskan, 6 serigala jahat harus dikalahkan, tetapi 6 serigala jahat berhenti begitu saja, dan salah satu dari mereka bahkan mengangkat anggota tubuhnya dari tanah, yang terlihat sangat aneh. Lian menduga ini seharusnya merupakan kendali kekuatan murni, atau kendali ruang. Wanita asing itu menggunakan sihir rahasia untuk memenjarakan 6 manusia serigala di sana. Mengapa aku semakin merasa seperti peri? Lian bergumam dalam hatinya, apa perbedaan jurus wanita asing dengan keajaiban dalam dongeng? Sungguh sulit dipercaya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Lian merasa lega lagi. Bahkan perjalanan waktu telah terjadi padaku, apalagi yang tidak bisa diterima. Bab 683. Wanita asing itu keluar dari peti mati kristal dan mengulurkan tangannya, dan kristal di tubuh Lian terbang keluar dan mendarat di telapak tangannya. Dia membelai kristal itu seperti seorang kekasih, dan 2 tetes air mata berwarna merah darah tiba-tiba jatuh dari matanya. Tetesan air mata itu jatuh ke tanah dan tidak menghilang. Sebaliknya, mereka mengembun menjadi 2 permata merah. Bukankah ini luar biasa? Air mata wanita asing itu bisa berubah menjadi permata, jadi selama dia lebih banyak menangis, dia bisa menjadi wanita terkaya di dunia. Menghentikan air matanya, wanita asing itu melambai pada Lian. Lian merasa wanita asing itu tidak berbahaya baginya, jadi dia berjalan mendekat. Wanita asing itu menyerahkan kristal dan permata yang dibentuk oleh 2 tetesan air mata kepada Lian. Beri aku. Lian sedikit terkejut. Bukankah wanita asing itu adalah pendamping kristal? Mengapa tidak menyimpannya sendiri saat kita bertemu lagi, tapi mengembalikannya pada diri sendiri? Wanita asing itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan Lian dan mengangguk. Lian mengambil kristal dan permata itu dan menyimpannya. Wanita asing itu menunjuk ke pedang ringan Ang Li lagi. Lian ragu-ragu sejenak dan menyerahkannya. Wanita asing itu mengulurkan tangannya dan menghunuskannya ke bilah pedang. Hati-hati. Lian berseru, tapi tiba-tiba merasa dia melakukan sesuatu yang tidak perlu. Pedang cahaya setajam besi, tapi kristalnya juga tidak bisa dihancurkan. Xiao Yue pernah melakukan eksperimen dan menemukan bahwa kristal jauh lebih keras daripada berlian dan tidak dapat dirusak oleh pedang ringan. Karena wanita asing itu adalah pendamping kristal, dia seharusnya baik-baik saja. Fakta telah membuktikan bahwa kekhawatiran Lian tidak diperlukan. Tangan wanita asing itu tidak mengalami kerusakan apapun setelah menyapukan pedangnya. Tubuh pedang itu memendek sedikit, dan cahaya yang awalnya mengelilingi tubuh pedang itu menghilang. Sebaliknya, cahaya itu terbungkus dalam lapisan hijau samar, perlahan membebani tubuh pedang itu. Di permukaan, pedang cahaya yang mengalir sepertinya tertutup debu, dan cahaya pedang itu benar-benar hilang. Faktanya, Lian menyadari bahwa pedang cahaya itu lebih kuat dari sebelumnya. Kalau dipikir-pikir dari sudut pandang lain, aliran cahaya asli pada pedang cahaya yang mengalir tidak memantulkan cahaya pedangnya, tapi lebih seperti sarung tak kasat mata yang mengunci tubuh pedang. Sekarang, wanita asing itu baru saja menyeka sarungnya untuk memperlihatkan pedang aslinya, yang secara alami lebih tajam. Lian mengambil pedang cahaya yang mengalir dan mengayunkannya dengan ringan, segera memastikan pikirannya. Pedang cahaya yang mengalir itu lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan dapat secara aktif menyerap energi sebenarnya di tubuhnya untuk menghadapi musuh.
Wanita asing itu menatap Lian, seolah dia menyadari sesuatu, dan mengulurkan tangannya untuk meraih kekosongan. Lian merasakan logam aktif meninggalkan tubuhnya dan mengembun menjadi bola di telapak tangan wanita asing itu. Wanita alien tersebut dapat menghapus lapisan cahaya pada pedang yang bersinar tersebut dan membuatnya benar-benar terhunus. Ang Li berspekulasi bahwa pedang yang bersinar tersebut berasal dari alien. Kini tampaknya logam aktif tersebut juga berasal dari planet wanita asing tersebut. Yue Ling pernah berkata bahwa logam aktif adalah senjata, tetapi terkunci dan harus dibuka kuncinya. Wanita asing itu sekarang membuka, atau melatih kembali, logam aktif. Setelah beberapa saat, logam aktif menjadi 2 kali lipat dan tampak hitam muda. Dengan dorongan lembut dari wanita asing itu, logam aktif kembali ke tubuh Ang Li, masih dalam bentuk rompi. Bedanya, rompi ini jauh lebih tipis dari sebelumnya, seringan apapun dan menempel erat di kulit, seperti kulit ari Lian yang berlapis-lapis. Lian dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan logam aktif telah meningkat beberapa kali lipat. Terima kasih. Kata Lian penuh terima kasih. Semakin kuat pedang yang bersinar dan logam aktif berarti Ang Li memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam pertempuran di masa depan. Senyuman tipis muncul di sudut mulut wanita asing itu, namun tubuhnya beriak seperti riak air lalu menghilang. Panggilan. Beberapa angin kencang menerpa, dan 6 serigala jahat yang diparkir di sana tiba-tiba mulai bergerak. Bagi mereka, waktu tidak berhenti, dan mereka tetap menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang sasaran. Manusia serigala awalnya mengincar wanita asing itu, tetapi ketika mereka bangun lagi, wanita asing itu telah menghilang, dan Ang Li malah menjadi sasaran serangan. Punggung Lian menghadap ke 6 serigala jahat, dan kedua belah pihak begitu dekat sehingga tidak ada peluang untuk menghindar. Bang! Serigala jahat di depan menamparkan punggung Lian dengan cakarnya, dan kukunya seperti pisau tajam merobek pakaian Lian, mencoba memotong Lian menjadi beberapa bagian. Kekuatan serangan yang bisa dirasakan Lian luar biasa kecil, dan logam aktif menjadi lebih kuat, hampir menetralkan semua kekuatan serangan manusia serigala. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, satu-satunya pilihan adalah melawan. Lian mengayunkan pedang ringan di tangannya. Sekarang tidak ada kilatan cahaya pada pedang cahaya yang mengalir, agak tidak tepat untuk menyebutnya sebagai pedang cahaya yang mengalir. Dinamakan berdasarkan warnanya, lebih tepat disebut pedang hijau. Pedang hijau berubah menjadi tirai lampu hijau dan berdiri di depan Lian, memutar cakar serigala jahat pertama seperti penggiling daging. Tanpa perlawanan apapun, cakar tajam yang mengenai punggung Lian hancur menjadi bubur, diikuti oleh kepala serigala. Semuanya terjadi dengan sangat cepat, dan serangan 5 serigala lainnya segera datang. Tampaknya manusia serigala ini mati atas inisiatif mereka sendiri. Masing-masing dicincang oleh pedang hijau dan dibunuh di tempat. Tajam. Lian diam-diam berkata. Pedang cahaya hampir dihancurkan oleh serigala jahat ini sebelumnya, tapi sekarang dengan mudah dicekik. Baru kemudian Lian melihat wanita asing itu berdiri di seberangnya, dengan senyum tipis di wajahnya, tapi matanya bergerak ke belakang Lian. Lian tahu bahwa ada musuh lain di sini, Sang Peramal. Peramal telah berdiri di sana menonton sebelumnya. Setelah melihat kemampuan wanita asing itu, matanya menjadi lebih tajam, dan dia ingin menggunakan kemampuan ini untuk dirinya sendiri. Melihat Lian membunuh 6 serigala dengan mudah, Peramal menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Lian tiba dalam sekejap dan mengangkat pedangnya untuk menyerang. Dengan tergesa-gesa, Peramal itu mengangkat tongkatnya dan bergegas maju. Lian beberapa kali diserang tongkat dan mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang istimewa. Siapa sangka ketika pedang hijau mengenai tongkat, tongkat tersebut akan dipotong menjadi 2 seperti memotong tahu. Serangan berlanjut, dan ujung pedang hijau melewati Peramal itu. Peramal menjadi waspada dan tubuhnya berubah menjadi kabut hitam. Ah! Jeritan datang dari dalam kabut hitam. Setelah kabut hitam menghilang, mereka melihat Peramal berdiri di sana berlumuran darah, dengan ekspresi panik di matanya. Teknik rahasianya tidak mampu menghindari serangan mematikan pedang hijau itu. Lian juga cukup terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Peramal itu tidak bisa dibunuh, tapi sekarang tampaknya pedang hijau itu bisa mematahkan metode rahasianya. Dia tidak lagi ragu-ragu pada saat itu dan mengangkat pedangnya untuk menyerang Peramal itu lagi. Peramal melemparkan bola kristal itu dengan panik, dan bola itu mengenai ujung pedang dan meledak. Dalam sekejap, ada cahaya terang yang menyengat Lian dan membuatnya tidak bisa membuka matanya. Lian terus mengayunkan pedangnya ke depan dengan mata terpejam, hanya untuk merasakan bahwa dia menabrak sesuatu, dan dia juga mendengar tangisan menyedihkan dari Peramal di telinganya. Mati. Ketika cahaya surut, Lian melihat sesosok mayat tergeletak di tanah, yang merupakan Peramal. Setelah peningkatan, pedang cahaya menjadi sangat sombong sehingga dapat dengan mudah membunuh bahkan para Peramal. Bab 684. Lian bertanya-tanya apakah Peramal di depannya adalah orang yang sama dengan Peramal yang dia temui beberapa dekade kemudian. Jika demikian, jika dia membunuhnya sekarang, apakah dia juga akan mati beberapa dekade kemudian? Jika Peramal puluhan tahun kemudian benar-benar mati dan tidak pernah muncul sama sekali, bagaimana dengan dirinya sendiri? Akankah dia bepergian ke sini lagi? Segalanya memiliki banyak kemungkinan yang tidak diketahui, kecuali Peramal yang dia bunuh sekarang bukan yang 1 dekade kemudian. Ledakan. Suara keras tiba-tiba datang dari atas kepalanya, Lian merasa seluruh bumi berguncang, dan makam yang tersembunyi jauh di dalam gunung sepertinya runtuh. Apa yang telah terjadi? Lian kembali menatap gadis asing itu dengan sedikit kebingungan, tapi melihat ekspresi ngeri di wajah gadis asing itu. Berdengung. Orang asing itu melambaikan tangannya, dan kristal yang tersembunyi di Lian muncul, memancarkan cahaya hijau dan mengelilingi Lian. Apakah kamu akan kembali?
Lian kehilangan kesadaran, dan ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya terbaring di lantai yang dingin. Yohanes! Teriakan terkejut datang. Lian berbalik dan menemukan bahwa dia masih berada di museum. Jika dia tidak mengenakan seragam militer dari Perang Dunia II, dia akan ragu apakah dia pernah mengalami perjalanan waktu. Lian menghabiskan lebih dari sebulan dalam ruang dan waktu itu, dan ketika dia kembali lagi, dia menemukan bahwa dia belum pergi 1 menit pun. Pertarungan dengan peramal terus berlanjut. Tubuh John tertusuk tongkat peramal, dan dia jatuh ke tanah berlumuran darah. Saat ini, satu-satunya yang bisa bertarung adalah Wu Jinseng, dan kondisinya juga sangat buruk. Lengan kanannya tergantung lemah, kaki kirinya timpang, dan sudut mulutnya masih merah. Sebaliknya, sang peramal tampak tidak terluka sama sekali, menatap John dengan ekspresi acuh tak acuh, mengangkat tongkatnya dan bersiap memberikan pukulan terakhir kepada John. Bajingan! Wu Jinseng merobohkan cincin berlian di tangannya, berharap dapat menghentikan peramal itu. Peramal itu mengayunkan tongkatnya dan memukul mundur lingkaran berlian itu dengan kecepatan lebih cepat. Wu Jinseng tidak bisa menghindarinya dan terkena cincin berliannya sendiri. Seteguk darah muncrat, dan dia juga terlempar. Pukulan ini hampir membunuh Wu Jinseng. Jangan khawatir, nanti giliranmu. Peramal itu mendengus dengan nada menghina, mengangkat tongkatnya lagi dan memukul kepala John. Berhenti. Sebuah teriakan datang dari kejauhan, itu adalah Xiao Yue yang baru saja tiba. Dia memegang senjata laser di tangannya dan menarik pelatutnya ke arah peramal. Laser mengenai peramal tersebut, dan tubuhnya berubah menjadi kabut hitam, dan kemudian pulih tanpa cedera. Orang ini sepertinya masih belum bisa dikalahkan sampai mati. Kruknya jatuh, dan ekspresi acuh tak acuh sang peramal menjadi lebih intens, bertekad bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh John. Panggilan. Hembusan angin kencang bertiup, dan Lian menebasnya dengan pedang hijaunya. Ekspresi peramal tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mundur, tetapi tongkat di tangannya dipotong menjadi 2 bagian oleh Lian. Kamu belum mati. Peramal itu berseru, matanya beralih ke Lian. Tidak, kamu berbeda dari sebelumnya. Kristal itulah yang mengubahmu. Pergilah ke neraka. Lian terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia tahu bahwa langkah peramal selanjutnya adalah melempar bola kristal dan menggunakannya untuk menyerang atau melarikan diri, jadi dia memimpin. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Peramal itu mendengus dengan nada menghina dan melemparkan bola kristal di tangannya. Ang Li menghindari bola kristal dan menebas dengan pedangnya. Peramal itu tidak dapat mengelak, dan tangannya yang terulur terkena pedang dan jatuh ke tanah. Ah! Peramal itu menjerit kesakitan dan menatap Lian dengan ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa pedangmu bisa melukaiku? Tanyakan pada penguasa neraka. Lian lalu menghunuskan pedangnya dan menusuk jantung peramal itu. Tidak. Peramal itu meraung dengan marah, dan tubuhnya berubah menjadi kabut hitam. Dia mencoba menghindari pedang itu, tetapi dia menjerit lagi. Kabut hitam mengembun kembali menjadi bentuk sang peramal. Pedang hijau menembus jantung sang peramal, dan darah mengalir tak terkendali. Mengapa ini terjadi? Kata peramal itu dengan enggan. Ku bilang, tanyakan pada penguasa neraka. Lian mencabut pedang hijau itu, merasa sedikit khawatir, dan mengayunkan pedang itu ke arah kepala peramal. Orang-orang dari klanku akan membalaskan dendamku. Peramal itu meraung, kepalanya berguling ke tanah, dan tubuhnya berubah menjadi tumpukan tulang yang layu. Sebuah klan. Lian memikirkan peramal lain yang dibunuh olehnya. Dia bukan orang yang sama dengan yang ada di depannya. Selain apa yang dikatakan orang lain sebelum dia meninggal, sepertinya ada banyak orang yang mirip. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di keluarga peramal, itu berarti Lian telah membentuk musuh kuat lainnya. Untungnya, pedang ringan telah ditingkatkan dan peramal tidak terkalahkan. Planet air diambil kembali oleh Xiao Yue untuk penelitian. Tidak ada yang percaya perjalanan waktu Ang Li pada awalnya, tetapi pakaian di tubuh Ang Li, pedang hijau yang ditingkatkan di tangannya, dan perubahan pada logam aktif semuanya membuktikan perkataan Ang Li dengan sangat baik. Dia memang mengalami perjalanan waktu. Karena kristal itu dikirim kembali oleh Lian, menjadi kusam lagi, seperti batu biasa. Lian tidak khawatir, mengetahui bahwa penyakitnya akan pulih kembali dalam waktu lebih dari sebulan. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Ang Li saat ini adalah, apa yang terjadi dengan gadis alien itu. Beberapa dekade kemudian, apakah dia masih hidup? Caizi mencari melalui satelit dan menemukan beberapa gunung yang tertutup salju serupa dengan yang dijelaskan oleh Ang Li, semuanya terletak di dekat kutub utara di Rusia. Lian naik pesawat untuk mencarinya secara pribadi, tetapi tidak menemukan apapun. Dia tidak menemukan lokasi di mana dia menguburkan Anji, dia juga tidak menemukan ruang makam atau gadis asing yang tersembunyi jauh di dalam gunung. Banyak sekali bukti atas semua yang sebenarnya dialami Ang Li, namun terkesan seperti ilusi, atau terjadi dalam dimensi spasial yang berbeda. Tidak ada yang bisa menjelaskan semuanya. Yang pasti Ang Li benar-benar mengalaminya. Belakangan, menurut masyarakat setempat, gempa bumi besar tiba-tiba terjadi di sini selama Perang Dunia II, dan banyak gunung yang berubah. Perjalanan ke Rusia bisa dikatakan gagal. Dalam perjalanan kembali ke Los Angeles, Ang Li pergi ke Jerman lagi, berharap menemukan beberapa catatan di arsip lokal Jerman. Sayangnya, Ang Li menggunakan beberapa koneksi, namun tetap tidak mendapatkan apa-apa. Banyak materi yang berkaitan dengan Perang Dunia II diklasifikasikan sebagai sangat rahasia, dan beberapa materi hancur total pada saat itu. Gunung yang tertutup salju, Anji yang bertarung berdampingan, dan gadis alien, semuanya menjadi misteri. Ditemukan. Begitu Lian kembali ke koran Sanling, Xiao Yue menemukannya dengan penuh semangat.
Xiao Yue mencari banyak dokumen kuno dan menemukan beberapa petunjuk tentang peramal tersebut. Identitas sebenarnya dari seorang peramal adalah seorang penyihir. Faktanya, selalu ada legenda tentang penyihir, termasuk pesulap, yang juga merupakan sebutan untuk mereka. Namun, dalam masyarakat saat ini, tidak ada yang percaya akan keberadaan mereka. Xiao Yue adalah seorang arkeolog dan telah menemukan bukti yang sangat kuno. Dia curiga bahwa para penyihir juga adalah alien. Bersambung.